Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Oke, pada video hari ini kita hanya sebatas belajar mengenai tentang definisi nilai mutlak. Langsung saja. Yang pertama, nilai mutlak itu bisa kita sebut juga dengan representasi dari jarak kalau di kehidupan nyata. Misal saya punya mutlak X min Y, itu bisa kita anggap sebagai jarak Y terhadap X. Contohnya, saya punya mutlak 4 min 7, itu bisa kita anggap sebagai jarak 7 terhadap 4. Bisa dilihat pada garis bilangan, di sini letaknya 7, di sini letaknya 4. Berapa jaraknya 7 dengan 4? 3 satuan. Maka dari itu mutlak 4 min 7 itu sama dengan 3. Atau secara aljabar mutlak 4 min 7, 4 min 7 kan min 3, berarti mutlak min 3 sama dengan 3. Lalu bagaimana kalau mutlak negatif 9? Tidak ada temannya, negatif 9 itu sendiri di dalam kurung mutlak. Ya, kita ingat kembali, kita tadi menganggap bahwa nilai mutlak itu kan jarak. Kalau kita punya mutlak X min Y, kita anggap sebagai jarak Y terhadap X. Jadi kita bisa mengubah mutlak negatif 9, itu kita bisa ubah menjadi mutlak negatif 9 min 0. Kita nggak berubah nilai, karena negatif 9 min 0 juga negatif 9. Artinya, itu adalah jarak antara 0 terhadap negatif 9. Hasilnya berapa? Kita lihat pada garis bilangan. Di sini letaknya 0, di sini letaknya negatif 9. Jaraknya adalah 9 satuan. Artinya, mutlak dari negatif 9 itu sama dengan 9. Cara gampangnya atau bahasa mudahnya itu kalau di dalam mutlaknya positif, tetap positif. Kalau di dalam mutlaknya negatif, jadikan positif. Gitu. Dan ini yang perlu diperhatikan. Kalian lihat mutlak negatif 3 plus 7. Banyak yang menganggap bahwa ini adalah jaraknya 7 terhadap negatif 3. Padahal itu keliru. Untuk mengubahkan ke konsep jarak, kita perlu mengubah bentuknya dulu. Jadi kita perlu mengubah bentuknya, mutlak negatif 3 plus 7 itu sama dengan mutlak negatif 3 min negatif 7 ya. Oke. Di sini positif. Nah, tanda positif ini kita ubah jadi min negatif ya. Min kali min kan positif. Jadi kita tidak merubah nilainya. Oke. Jadi nanti mutlak negatif 3 plus 7 itu sama dengan jaraknya negatif 7 terhadap negatif 3. Berapa? Oke, kita lihat garis bilangan. Di sini ada negatif 3, di sini ada negatif 7. Jaraknya adalah 4 satuan. Jadi mutlak negatif 3 plus 7 sama dengan 4. Oke, saya ulang lagi, mutlak negatif 3 plus 7 itu bukan jaraknya 7 terhadap negatif 3, tapi jaraknya negatif 7 terhadap negatif 3. Kita perlu mengubah bentuk. Ingat tanda definisinya. Oke, tadi kan kita sudah bicara bahasa mudahnya. Bahasa mudahnya, kalau di dalam mutlak itu positif, kita tetapkan positif. Kalau di dalam mutlak itu negatif, kita jadikan positif, gitu ya. Jadi di sini saya misal punya bilangan real A. A-nya itu bilangan real. Itu ada dua definisinya. Kalau A-nya positif, ya, A-nya positif, lebih dari 0 ini artinya positif, kita tetapkan A ya tetap A. Tapi kalau A-nya negatif, ya, kurang dari 0, A-nya negatif, kita jadikan positif. Jadi yang A ditambahin min A. A min A, misalnya min 5, berarti di sini min 5, jadi positif. Oke, langsung contoh saja. Contohnya, nah di sini mutlak 3. 3 itu positif. Positif, jadi kita tetapkan saja positif dia. Nah sekarang mutlak min 5. Min 5 itu negatif, ya kita jadikan positif, ditambahin min di depannya. Min 5.
Jadi min kali min plus, hasilnya positif 5. Jadi mutlak negatif 5 itu positif 5. Contoh kedua, di sini ada operasi mutlak 2 min 10. Tadi kalau kita bicara jarak, jadi jaraknya 10 terhadap 2. Hasilnya 8. Kalau secara aljabar 2 min 10 kan negatif 8. Mutlak negatif 8 itu sama dengan 8. Nah, sekarang ini sama. Negatif 2 ditambah 5 min 1. Ini kalau kita operasikan, negatif 2 tambah 5 itu 3. 3 dikurangi 1 itu 2. Jadi mutlak 2 ya 2. Karena 2 itu lebih dari 0 positif. Jadi kita nggak perlu nambahin min. Jadi saya ulang lagi bahasa umumnya. Kalau di dalam tanda kurung mutlak itu positif, biarkan positif. Kalau di dalam kurung mutlak itu negatif, jadikan positif. Tentukan definisi dari bentuk nilai mutlak berikut. Ada 4 soal. Oke. Untuk yang pertama, soal mutlak X min 12. Definisinya ada 2 ya. Yang pertama X min 12 tetap di dalam kurungnya mutlak X min 12 sama dengan X min 12. Yang kedua itu nanti negatif. Yang kedua itu nanti negatif min X min 12 ditambahi tanda negatif di depannya. Nah, sekarang syaratnya saya jelaskan syaratnya. Jadi untuk yang atas tadi kan kita bilang kalau yang di dalam mutlak positif biarkan positif. Jadi yang atas kalau ini positif X min 12 sama dengan X min 12. Kalau X min 12 nya positif, jadi X min 12 nya lebih besar sama dengan 0. Nanti X nya lebih besar sama dengan 12. Ini kedua ruas ditambah 12, atau bahasa kalian umum itu min 12 nya pindah ruas ke kanan, jadi positif gitu ya. Yang bawah sama, ini yang bawah itu untuk X min 12 nya yang negatif, jadi yang kurang dari 0. Jadi nanti X kurang dari 12. Nah, soal nomor 2, mutlak X plus 2 ada 2 jawaban atau 2 definisi. Yang pertama itu X plus 2 untuk X plus 2 yang positif, atau X plus 2 lebih besar dari 0. Kalau disederhanakan X lebih besar sama dengan minus 2. Yang kedua itu untuk yang negatif, jadi min X plus 2 untuk X plus 2 yang negatif, X plus 2 kurang dari 0, atau disederhanakan X kurang dari negatif 2. Yang ketiga 3 min X. Definisinya 3 min X untuk 3 min X lebih besar dari 0, atau min X lebih besar dari min 3. Ini yang banyak keliru. Kalau min X lebih besar dari min 3, berarti X nya kurang dari sama dengan 3. Oke, di sini dibagi, min dibagi min 1 jadi plus, min 3 dibagi min 1 jadi plus. Ingat tanda pertidaksamaan, kalau kita bagi dengan bilangan negatif, tandanya dibalik. Kalau lebih besar jadi lebih kecil, kalau lebih kecil jadi lebih besar. Yang kedua, yang negatif, min 3 min X untuk 3 min X kurang dari 0. Min X kurang dari min 3, jadi X nya lebih besar dari 3. Sama, karena ini negatif jadikan positif, berarti dibagi dengan min 1 ya. Karena ini dibagi dengan min 1, min X dibagi min 1 X, min 3 dibagi min 1 3. Jadi ini kurang dari, jadi lebih dari, karena dibagi dengan bilangan negatif. Oke, soal yang keempat itu sama, 2X min 1. Definisinya sama, 2X min 1 untuk 2X min 1 lebih besar dari 0, 2X lebih besar dari 1, X nya lebih besar dari 1/2. Kenapa nggak dibalik? Karena kita bagi dengan bilangan positif. 2X dibagi 2X, 1 dibagi 2 setengah.
kita nggak membalik tanda karena dibagi bilangan positif. Yang kedua, untuk yang negatif, 2x min 1 kurang dari 0, 2x kurang dari setengah. Sorry, x dari setengah. Oke. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan. 1. Saya kira cukup untuk video kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau lewat WhatsApp. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.